100%. Oleh karena itu penting kita pahami kira-kira pada masa berapa persen kita anggap perubahan itu bisa berjalan secara terus-menerus atau sustain. Next. Introduction saya nggak mau panjang lebar karena seperti saya bilang tadi ini bukan teori. Saya percaya teman-teman sudah banyak diberikan teori yang lalu-lalu, jadi ini sifatnya hanya sharing. Silahkan diklik di Google, ketik aja change management. Ini saya bikin materinya sebulan yang lalu, itu munculnya sekitar 4 miliar hits. Jadi change management ini kelihatannya topik yang cukup menarik di Google. Kemudian untuk definisi, ada di situ Wikipedia, silahkan diambil. Teman-teman boleh pilih definisi apapun, yang penting yang dimaksud dengan change management itu adalah bagaimana kita mengelola perubahan yang terjadi dalam organisasi. Karena tadi dari awal sudah sampaikan, fokus kita adalah bicara perubahan di dalam organisasi. Walaupun nanti bisa juga diterapkan untuk diri sendiri. Next. Pertanyaan pertama, why change? Karena kan orang banyak, ngapain sih kita berubah? Wait, ya. Kenapa sih kita berubah? Karena kondisi kita sudah bagus. Sekarang perusahaan yang untung siapa? Coba share. Yang net income-nya positif, siapa? Ada nggak? Atau semua merah nih perusahaannya? Mepogen. Oh, Mepogen. Siapa itu tadi? Ana ya? Oke, Ana kan sekarang Mepogen untung. Kenapa Mepogen mesti berubah? Karena Mepogen punya waktu perjanjian dengan PPA dengan PLN-nya terbatas, Pak. Jadi kita harus ada perubahan untuk membuat proyek yang baru. Oke, bagus. Jadi yang dimaksud dengan Ana itu adalah perubahan bukan karena hari ini jelek, tapi antisipasi ke depan. Kalau kondisi kontrak jual beli listriknya dengan PLN nanti habis, kita harus memikirkan alternatif yang lain, termasuk mungkin perpanjangan kontrak dan sebagainya. Jadi perubahan itu didasari karena kondisi eksternal, yaitu perjanjian dengan pihak PLN yang akan habis, dilakukan antisipasi bagaimana supaya kalau perjanjian itu habis, kita tetap bisa sukses perusahaannya. Yang lain, sekarang yang perusahaan yang merah, yang lagi negatif, yang lagi rugi. Ini Ibu Yelida Samsu dari mana? Dari Tira, Pak. Oke, Tira untung apa rugi? Ayo. Ayo jawab. Hah? Saya unmute dulu ya. Enggak usah, cuman ini kan kita sharing. Semua dengar nggak apa-apa, bukan jelekin kok. Okay. Bukan menjelekan, cuman kita sharing. Kalau bicara total Tira Austenite mungkin masih belum bagus, Pak. Oke, baik. Jadi kalau yang kebetulan perusahaannya kondisinya kurang bagus, dorongan untuk berubah tentu lebih besar. Ya. Benar kan? Karena ingin lebih bagus, pasti. Ya. Kalau yang masih rugi, pasti dia ingin berubah supaya jadi untung. Itu udah pasti. Betul. Tetapi yang tadi saya ambil contoh, di mana satu sisi ada perusahaan untung juga ingin berubah, ada contoh lain perusahaan yang rugi juga ingin berubah. Artinya, apapun kondisinya, perubahan itu pasti hadir. Di sini saya dikasih tabel sekilas, ada faktor nature nomor 1, itu yang sedang kita alami sekarang. Kita selama ini kalau kerja di kantor, karena ada wabah, tiba-tiba work from home. Itu perubahan, disadari atau tidak kita berubah nih, jadi kerja kita di rumah. Padahal dulu kita nggak pernah ada satupun SOP bekerja di rumah. Tapi karena dari faktor eksternal dipaksa kita bekerja di rumah, kita bekerja di rumah. Ini banyak hal-hal lain yang menyebabkan kita tuh berubah. Kita ini, saya ulangi lagi, organisasi ya, bukan pribadi, kita organisasi. Jadi organisasi itu berubah karena faktor dari luar, karena persaingan dan sebagainya, termasuk juga dari faktor dalam. Jadi kita sendiri misalnya melihat bahwa Tira Austenite punya produk unggulan misalnya, baja misalnya, baja unggulan. Baja unggulan ini tentu pertanyaan berikutnya, kalau sekarang kita udah bisa melakukan sales yang baik, ke depannya ingin lebih baik lagi. Itu adalah hasrat untuk berubah dari organisasi. Jadi keinginan berubah organisasi itu kembali lagi tidak dipengaruhi apakah dia untung atau rugi, apakah dia siap atau tidak siap, tapi perubahan itu hadir. Karena faktor-faktor tadi eksternal maupun internal. Oke, lanjut. Nah, ini adalah mengenai pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ini mesti kita pahami betul-betul karena nanti ketika perubahan terjadi dalam organisasi, inilah yang akan kita hadapi.
Pemangku kepentingan atau stakeholder itu, kalau kita bayangkan bentuknya seperti piramid. Ada dasar, ada tengah piramid, dan ada puncak. Puncak piramid itu adalah pemilik atau CEO atau dirut. Itu gambarannya. Dan peran dia adalah sebagai sponsor. Sponsor perubahan itu dalam hal ini adalah mereka yang menginisiasi, mengawali perubahan. Jadi kalau perubahan dalam organisasi tidak mungkin bottom up. Ini yang mesti kita sama-sama pahami, perubahan dalam organisasi mesti top down. Nah, oleh karena itu, posisi sponsor sangat penting. Di sini ada lagi agents of change, kemudian ada lagi target. Posisi ini selalu interchangeable, artinya begini, pada hari pertama perubahan dilaksanakan, keinginan muncul datang dari katakanlah dari dirut atau dewan direksi. Dalam hal ini, posisi dewan direksi atau dirut adalah posisi sponsor. Siapa yang posisi agent? Posisi agent adalah satu level di bawahnya, misalnya Kadif, GM, atau group head, apapun namanya, satu layer di bawah direksi itu adalah agents of change. Apa yang dimaksud dengan agent of change di sini? Mereka adalah orang-orang yang nanti harus menyampaikan perubahan ini kepada layer yang lebih di bawahnya. Jadi peran agent of change di sini adalah sangat krusial karena mereka inilah yang nanti berusaha menyebarkan, mensosialisasikan, mengevaluasi, mensupervisi, memastikan perubahan itu terjadi pada target. Siapa target? Target adalah seluruh karyawan. Oke, sekarang dari 29 ini ada berapa yang tidak ada staf di bawahnya? Artinya belum pada posisi supervisor. Coba raise hand, ada berapa? Raise hand. Teman-teman di raise hand, di apa namanya? Di tools-nya ada raise hand. Coba di reaction. Nih. Raise hand. Ada? Oke. Coba Bu Nancy tolong dihitung ada berapa di situ? Sebentar. Reaction-nya ada berapa ini? Bentar. Belum ada nih Pak Bas, coba. Enggak ada nih Pak. Oh gitu, nggak kelihatan. Sudah, oke. Ya udah kita tebak aja ya, mungkin sekitar 40% mungkin belum punya staf di bawahnya. Nah, berarti pada posisi yang 40% kita dari 30 mungkin sekitar berapa tadi? 12 ya. 12 ya, sekitar 12 orang. Itu adalah posisi yang target. Artinya dia tidak lagi di bawahnya yang bisa disupervisi untuk melakukan perubahan. Dia merupakan target akhir. Nah, piramida ini mesti kita pahami bersama karena posisinya selalu berubah-ubah. Pada saat sponsor memberikan instruksi awal perubahan, agent itu sebetulnya target. Ya, jadi waktu pertama kali berubah, sponsor mengatur perubahan, yang di bawahnya itu target. Tetapi keesokan harinya, ketika kepala divisi, group head, GM dan sebagainya meneruskan perubahan itu kepada yang layer lapis di bawahnya, maka mereka berfungsi sebagai agents of change. Peran agent of change ini saya sangat garis bawahi. Kenapa? Karena keberhasilan daripada perubahan itu banyak faktor dominan daripada agents of change. Hal ini disebabkan karena sponsor itu jumlahnya sangat terbatas. Kalau direksi 1, dewan direksi paling 4 atau 5, sementara karyawan ribuan. Possible kalau kita melakukan perubahan langsung dari direksi ke karyawan. Nggak mungkin. Makanya posisi agents of change ini di beberapa organisasi, di beberapa pengalaman melakukan perubahan, itu merupakan satu tim khusus. Ada yang bilang tim restrukturisasi, tim reformasi, tim reengineering, apapun namanya, mereka itu fungsinya adalah agents of change. Jadi mereka adalah kelompok, ya bisa dibilang elit, tapi sebetulnya elitnya dalam pengertian elit dalam melaksanakan perubahan yang baru. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Ada yang mau nanya? Belum ada pertanyaan nih Pak. Oke, go ahead, saya lanjut ya. Jadi kembali lagi, agents of change ini karena pentingnya di dalam pengalaman implementasi perubahan umumnya diisi oleh
Yang muda apa yang tua? Yang muda. Yang muda Pak biasanya sih. Nah, ini kan semua udah paham kan berarti kan? Memang betul. Jawabannya tepat sekali. Ini agent sendiri sih yang muda. Kenapa? Ada dua hal. Pertama, untuk berubah itu kita perlu stamina yang kuat. Ya kalau yang tua sih sudah kurang kuat staminanya. Yang kedua, semangat. Yang semangat berubah itu selalu anak muda karena mereka sangat terbuka terhadap perubahan. Jadi agents of change ini adalah pool of talent kalau istilah HR-nya. Jadi kumpulan anak-anak muda yang memang nanti mungkin satu hari bisa menjadi leader dalam organisasi tersebut. Jadi ini mereka adalah kelompok yang semangat, militan untuk melakukan perubahan. Makanya penting, kalau ini nggak ada, target akan susah menerima perubahan. Karena tadi gap-nya jauh, sponsor ada di atas dan jumlahnya sedikit, nggak mungkin menjangkau yang 4.000 atau 5.000 karyawan di bawahnya. Inilah kurang lebih mengenai hierarki ini. Tadi ada pertanyaan lewat chat, itu dari Bu Maya. Dari Bu Maya lewat chat nanyakan apakah agents of change possible bisa menolak perubahan? Nah, begini, agents of change itu pilihan. Siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah mereka yang semangat dengan perubahan. Jadi kalau agents of change menolak perubahan, ya pasti nggak masuk ke kelompok ini. Nah, tapi kalau kita bicara agents of change dalam level umum, bukan satu tim, seandainya misalnya direksi memberikan arahan kepada group head, kepada senior manager, kepada general manager, apapun itu, kemudian ada yang menolak, itu biasa. Itu biasa, karena memang nggak semua akan menerima perubahan. Tetapi kalau dia sudah menjadi satu tim khusus, agents of change sebagai satu tim khusus, itu udah tim yang sangat mendukung perubahan. Dan mereka sangat, tanda kutip, militan. Oke, next. Nah, ini ada pertanyaan dari Bu Yilida Samsu melalui chat, bagaimana mengatasi barrier dalam proses perubahan. Ini nanti akan saya jelaskan di belakang, pertanyaannya bagus sekali, sabar ya Ibu ya, kita akan sampai ke sana. Oke. Kenapa saya tadi cerita tentang stakeholder dan sebagainya? Karena berubah itu sangat menantang. Kalau dari hasil riset yang saya sampaikan, tantangan itu adalah 50-75% fail. Jadi ada rencana perubahan, reorganisasi, dan itu 50-75% gagal, fail. Kegagalan itu umumnya adalah penanganan masalah human. Makanya manajemen perubahan sebetulnya adalah manajemen tentang human, bukan hanya tentang organisasi. Ini ada beberapa hal lain tentang perubahan terhadap impact-nya terhadap cost, 53% cost overrun, 189% dari budget awal. Kemudian muncul resisten dari karyawan, ini bagian dari perubahan. Hanya sepertiga yang bisa menghasilkan bottom line lebih baik. Jadi dimaksud bottom line di sini adalah laba perusahaan jadi lebih baik. Jadi, oke, ini ada sebentar, saya stop dulu. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Baskoro, bagaimana kalau layer agents of change menolak? Itu tadi mungkin pertanyaannya sama seperti Bu Maya tadi. Layer agents of change menolak itu hanya ketika pertama kali direksi memberikan arahan atau dirut atau owner memberikan arahan untuk berubah. Memang tidak akan semua setuju. Jadi tepat sekali antisipasinya ini nggak akan semua setuju Pak. Betul, memang semua nggak akan setuju dan pasti akan ada resisten. Apa-apa. Yang penting nanti ketika di dalam mengimplementasi perubahan, ketika sudah terbentuk tim agent of change di tim khusus, itu semua adalah kelompok yang pro perubahan dan sangat antusias, sangat semangat, sangat agresif untuk melakukan perubahan. Jadi tetap ada pihak yang menolak pada layer kedua tadi, agent of change. Justru disitulah perannya daripada sponsor. Sponsor ini serius nggak sih mau berubah? Kalau sponsor serius mau berubah, tentu dia akan menghandle layer di bawahnya yang masih menolak. Itu tugasnya sponsor. Jadi sponsor punya tanggung jawab, kalau dia punya ide mau melakukan perubahan, reformasi, restrukturisasi, reorganisasi, dia harus memastikan di bawahnya mengikuti apa yang dia inginkan. Makanya begitu muncul resisten satu level di bawahnya, yang bisa mengontrol hanya sponsor. Jadi sponsor ini penting sekali untuk memahami benar-benar mau berubah atau tidak. Kalau benar-benar berubah, dia harus all out. Dia harus betul-betul komit untuk melakukan perubahan itu. Karena tantangan satu layer di bawahnya aja udah muncul, resistensi dan sebagainya.
Oke, jadi saya lanjut ke sini tentang change is challenging. Oke, kenapa saya bilang perubahan itu menantang? Nah, coba ini ada siapa? Bu Nina ya, Bu Nina Astria. Ya. Halo. Bu Nina, oh nggak di tempat. Pak Dery Sadra? Nggak di tempat juga. Bu Inka? Pak Denny Sadra ada? Oke, Pak Denny Sadra. Pak Denny, saya mau tanya Pak Denny. Pak Denny, kalau bangun pagi pertama kali apa yang dilakukan? Tolong di-unmute, Pak. Pak Denny, Ya. lagi gitu Mengucap syukur, Pak. Oke, mengucap syukur. Sekarang, kalau setelah mengucap syukur, apa yang dilakukan oleh Pak Denny? Saya turun kemudian melihat anak-anak saya. Oke. Coba Pak, mulai besok Bapak lakukan perubahan, habis mengucap syukur Bapak cuci mobil. Dapat voucher dari Pak Rosar gimana? Oh iya, saya kasih sepeda Pak malah nanti Pak. Brompton, Pak. jadi kalau kita punya habit, kebiasaan kecil aja, bangun tidur, turun nengok anak, bangun tidur, cuci muka, bangun tidur, wudhu, bangun tidur, gosok gigi. Satu aja kita rubah, itu sulit. Karena itu sudah jadi habit kita bertahun-tahun. Organisasi juga sama. Jadi berubah itu sangat sulit, karena kita udah punya satu kebiasaan yang kita bawa dari hari ke hari, waktu ke waktu, sampai minggu, bulan, tahun. Dan kayak Sintesa tidak terasa udah 100 tahun grup. Banyak kebiasaan-kebiasaan dibawa dari dulu, kalau sampai hari ini mau dirubah, pasti muncul kesulitan atau tantangan buat kita bersama. Nah ini, next, tolong dimasukin berikutnya. Ini saya kasih tantangan buat teman-teman semua. Ini ada satu benda, dia bentuknya segi 4 kayak kubus. Benda ini benda padat dan keras. Kemudian benda ini harus kita rubah menjadi bentuknya seperti bintang, seperti yang gambar di kanan. Nah, coba, siapa di antara teman-teman yang bisa menjawab tantangan ini? Nanti dapat sepeda lagi. Kalau nggak dapat ikan. Siapa teman yang mau menjawab? Bisa, Pak. Oh, Oke, silakan Pak Baskoro. Kalau bendanya itu terbuat dari es, tinggal kita cairkan kemudian dibentuk dengan bentuk yang baru, cetakan yang baru. Oke, terima kasih. Yang lain Pak Radityo? Saya simpan dulu jawabannya ya Pak. Ya, terima kasih. Pak Radityo. Mas Radit? Masih mikir, Pak. Nah, iya, saya ini orang hukum, dia harus persis kata-katanya, nggak boleh melenceng. Ini harus sesuai dengan legal formalistik. Yang lain, Pak Teddy mana dari BCW? Saya belum dengar suaranya. Pak Dani, silakan. Halo pagi Pak Rosar. Iya, silakan. Ya mungkin jawaban saya hampir sama dengan Baskoro. Kalau ini hard dan solid material kan tetap bisa diproses menjadi material yang dicairkan. Nanti akan dibentuk menjadi bintang dengan memakai platform yang tentunya yang berbentuk bintang ini, Pak. Oh, terima kasih Pak Teddy. Bukan nyontek ya, bukan nyontek. Ya. Yang lain dong, jawaban yang lain. Inovasi, Pak, inovasi. Hah? Inovasi. Pak Arbono apa tadi Pak Arbono? Enggak, tadi inovasi itu. Kalau dari batu berarti orang harus ahli membentuk dari kotak jadi bintang seperti bikin candi gitu aja. Ya, setuju. Biasanya untuk fabrikasi itu ada 2 metode. Pertama melalui metode melting untuk kemudian di rebuild menjadi bentuk yang baru. Yang kedua metode machining. Jadi dari solid form-nya dilakukan proses machining menyesuaikan dengan drawing dan desain. Insinyur yang jawab ini. Terima kasih. Ini saya ketemu grup orangnya pinter-pinter semua nih, jadi saya salah nih kayaknya bawa materi nih. Jadi terlalu mudah jadi kayaknya materinya ini. Oke, terima kasih teman-teman. Itu semua jawabannya. Ini Bu Inka kali mau nyambung secara komunikasi gimana Bu? Teh Inka? Belum, dia lagi sibuk dia sama COVID. Oh, Sama COVID, Pak. Jangan diganggu. Oh, baik. Jadi lagi sibuk. Di-unmute, Bu Inka, di-unmute dulu. Sebentar.
Ini sambil double Pak kerjaan. Oh iya masih double. Ya maaf Bu Inka nih kebetulan teman-teman kalau ini nanti kita new protokol yang baru, ini Bu Inka adalah person in charge-nya kita yang membuat aturan-aturan dan sebagainya. Jadi nanti mungkin teman-teman akan banyak bertanya-tanya kepada Bu Inka, beliau narasumber kita untuk new protokol yang akan dilaksanakan di Sintesa Group. Nyelesain PR dari Bapak juga Pak untuk yang protokol. Oke. Sekarang buat Livia Sarif, udah cerita belum? Ini gimana tantangannya nih? Sudah terjawab semua nih Pak. Oh, jadi nyontek model-model tadi engineering sama model S, enggak? Oke. Betul. Baik. Baik, jadi semua jawabannya tadi adalah benar. Coba next berikutnya. Jadi untuk berubah itu kita dari kondisi padat harus dilelehkan dulu memang. Dilelehkan dulu, kemudian setelah dia cair, baru mulai pelan-pelan dibentuk kembali ke arah tujuan bentuk akhir yang diinginkan, baru dia menjadi bentuk padat lagi. Oke, next. Ini tadi cerita tentang kita, ini kondisi yang cerita es batu, tadi Pak Teddy dengan Pak Baskoro yang tadi udah sama-sama. Betul Pak, tepat sekali Pak. Jadi kalau benda padatnya berupa es, maka dia kalau dipanaskan meleleh, setelah dia leleh cairannya ini baru kita bisa bentuk lagi menjadi bentuk yang baru nantinya. Oke? Kemudian next, oh ini masih jalan ya videonya. Video ini intinya cerita bagaimana proses sebuah benda padat yang bentuk kubus tadi mencair. Nah ini saya udah ada minta ini request dari peserta yang jawabnya benar, sepedanya tolong dikirim. Tolong dikirim alamatnya Pak, lengkap dengan ini, dengan RT RW. Nanti kita kirim via Gojek. Ini Pak Baskoro juga nagih nih, Pak Teddy, Pak Baskoro. Pak Rosar, ada juga yang kasih usulan, saya jual dulu bendanya lalu saya beliin lagi bentuk bintang, katanya gitu Pak. Iya, bisa aja. Tapi kalau bendanya itu karyawan berarti saya keluarin dulu ya. Saya keluarin dulu rekrut baru yang bentuknya bintang ya. Mau nggak? Ini dari tim sales nih Pak. Nah, kalau gitu tim salesnya saya keluarin dulu, saya rekrut tim sales baru kalau gitu. Jadi karena ini kita konteksnya dalam organisasi, apapun kondisi kita hari ini, kita akan menggunakan sumber daya kita yang ada. Proses berikutnya next, ini jawaban teman dari Tira Austenite tadi. Nancy tolong next. Ya. Next ya. Ini yang versi engineering saya juga udah siapin, teman-teman yang engineering pasti udah tahu banget. Ini kalau benda padatnya berupa steel atau besi, ya tentu dia harus melewati proses peleburan, melting dan sebagainya sebelum dia bisa dibentuk lagi. Jadi sebetulnya kita sudah sama-sama pahami, apapun bentuknya itu, sebetulnya kita bisa merubah ke arah yang kita inginkan. Tetapi, nah, ini prosesnya nih pahit nih, kalau tadi es batu harus dipanasin dulu, baru meleleh. Ini kalau besi malah lebih pahit lagi, temperaturnya bisa ribuan derajat baru meleleh. Nah kalau kita bayangkan bentuk segi kubus tadi adalah kita, manusia dalam organisasi, berarti kita sama-sama sudah tahu, kita semua harus dipanasin dulu baru bisa berubah, baru bisa meleleh. Itu sebetulnya esensi dari perubahan. Ada fase yang tidak enak, karena kita nanti harus dilelehkan dulu, baru bisa dibentuk ke dalam organisasi yang baru. Nah ini berarti kan di sini kita sama-sama sudah mulai melihat bahwa perubahan itu nggak mudah ya. Karena kalau es batu dilelehin dia nggak teriak-teriak. Gimana kalau manusia? Manusia dipres, dilelehin, pasti akan muncul resistensi. Tadi sudah banyak pertanyaan, Pak, buru-buru ke target market, di level 2 aja, level agents of change saja udah akan banyak resistensi. Setuju, betul. Memang itulah perubahan, makanya kita perlu sama-sama kita perlu tools, kita perlu pahami. Sesi hari ini untuk kita sama-sama lihat gimana ya caranya kita supaya bisa ikut berubah dan kita sukses dalam proses perubahan tersebut.
Nah, ini kondisi-kondisi di pabrik baja ini mungkin sangat familiar buat teman-teman yang engineering, tapi yang teman-teman yang lain yang mungkin IBCWE, ini bisa juga dapat pemandangan baru, lihat pabrik. Juga dari Pak Radityo, dari legal juga bisa tahu prosesnya bahwa dari bentuk apapun, lihat tuh Pak, dipres-pres, dibalik-balik, dipencet, untuk bisa berubah begitu Pak, kondisinya Pak. Jadi teman-teman semua lihat, untuk mencapai satu bentuk akhir itu prosesnya panjang. Dan ya kalau dia benda bisa teriak, mungkin dia teriak. Kalau manusia udah pasti teriak. Makanya di sini kita ulangi lagi bahwa ada proses pencairan, proses di mana kebiasaan-kebiasaan lama, aturan lama, SOP lama itu harus kita rombak pelan-pelan. Kemudian setelah semua sama-sama sepakat, baru muncullah aturan baru, SOP baru untuk akan kita terapkan secara permanen ke depan selamanya. Nah, ini bentuk akhir yang ingin dicapai. Oke, saya kira kita bisa skip, Bu Nancy, next. Oke. Ini teman-teman tirasnya sudah sangat paham, kita lanjut. Oke, tema kita masih bilang bahwa change itu challenging. Kan dari awal saya bilang, change itu menantang. Nah, kita nanti akan saksikan beberapa video ini tentang bagaimana individu melewati tantangan yang diberikan. Acaranya pasti semua sudah sangat familiar, bisa lihat. Nanti tolong dicermati, saya akan ada pertanyaan setelah video ini. Silakan Nancy. Oke. Suara. Ya, sebentar. Ini peserta pertama, Marshmallow panggilannya. Dia seorang DJ umur 28 tahun. Dia lewati tantangan-tantangan yang ada di dalam acara Ninja Warrior. Saya bukan salesnya Ninja Warrior, tapi ini saya pikir menarik karena tantangannya banyak. Sambil kita nonton video, kalau masih ada pertanyaan, ditanya langsung atau kirim lewat chat, boleh. Oke, next. Ini kita ambil versi Indonesianya. Ada pertanyaan dari Bu Maya. IBCWE, saya suka salah nih IBCWE. Itu saya simpan dulu Bu Maya, nanti setelah sesi ini kita sama-sama kembali ke pertanyaan itu. Sementara saya hold dulu ya.
Ada pertanyaan baru dari Bu Yelida Samsu, bagaimana kita bersikap profesional dalam menghadapi proses perubahan. Pertanyaannya bagus sekali, ini nanti ada jawabannya di berikut ini. Kita sama-sama bahas nanti berikutnya. Oke, next, video berikutnya. Apakah sudah masuk ini? Ini Bu Nisma pertanyaannya bagus sekali dari IBCW. Apakah perubahan dalam organisasi harus mengacu pada teori perubahan dimiliki oleh organisasi tersebut? Seingat saya, perusahaan nggak punya teori perubahan. Organisasi perusahaan itu biasanya kalau berubah aja. Nggak pakai teori-teori, minta berubah. Justru yang kita share hari ini, bagaimana supaya berubah itu bisa sukses. Jadi yang apa kita share hari ini, belum tentu dipakai di perusahaan lain. Tetapi saya coba sharing apa yang sudah pernah dikerjakan. Jadi materi yang saya berikan ini sudah pernah saya implementasikan dulu waktu saya kerja di lembaga keuangan. Ini sudah kita implementasikan ke lebih kurang 6.000 karyawan. Jadi pendekatan semacam ini dari pengalaman praktis saya terbukti bisa menjaga atau menghasilkan perubahan yang efektif atau berhasil. Tapi definisi berhasil nanti kita bisa lihat lagi. Terima kasih pertanyaannya Bu Nisma. Next, udah habis belum nih? Belum, Pak. Oke. Dari Pak Agung. Wah, pertanyaan bagus sekali nih. Perubahan selalu ada pilihan A, B, C, dan seterusnya. Kalau ternyata udah pilih A, di tengah jalan hasilnya kurang baik, kita balik ke B atau balik ke posisi awal, ditinjau dari sisi cost. Oke, nanti ini kita jawab. Kita jawab dari materi berikutnya. Pak Rajis dari Bali. Jika agen dan target sudah melaksanakan proses perubahan diinginkan, tapi tidak terjadi perubahan yang signifikan, apakah yang salah? Mungkinkah strategi perubahan jalan salah? Wah, ini pertanyaannya dalam nih dari Pak Rajis. Bagus Pak pertanyaannya. Jadi semua udah kerja sesuai dengan arah perubahan, kok hasilnya nggak sesuai. Nah itu kalau kita buka di halaman awal tadi saya udah bilang itu. Kalau Pak Rajis karena orang keuangan itu kan Bapak bisa lihat 53% dari proses perubahan cost overrun-nya 189% Pak. Dari sisi cost, dari sisi bottom line kan itu tadi juga disampaikan hanya berapa puluh persen yang bottom line-nya lebih bagus, lebihnya nggak tercapai. Jadi itulah memang tantangan perubahan. Jadi mendefinisikan perubahan, mengimplementasikannya itu belum tentu hasilnya juga bagus. Makanya orang kalau suka, perubahan, gampang itu, belum tentu. Karena statistik udah menunjukkan tidak seperti itu. Terakhir, ini udah habis? Udah. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya sama teman-teman. Apa bedanya masing-masing video itu? Selain orangnya beda loh maksudnya. Apa yang dirasakan beda menonton itu semua? Orangnya pasti beda, ada di luar, ada di dalam negeri, ada yang berbagai orang. Tapi kalau video itu diputar, perbedaan yang paling kita lihat apa di situ? Oke, untuk mempermudah gini. Untuk mempermudah, bagian akhirnya sama nggak video tadi? Finish. Bagian akhirnya adalah mengenai memanjat tebing tadi. Sama kan? Semua endingnya sama. Semua ending sama. Nah, dari 4 peserta tadi ada perbedaan nggak dalam mereka memanjat tebing tersebut? Beda-beda, Pak. Coba Ibu Gianti nih, saya lihat Ibu Gianti. Ibu Gianti, apa perbedaannya masing-masing peserta tersebut? Oh, lagi nggak di tempat ya? Oke. Mungkin ini Pak Biasa kasih komen. Pak, itu tadi videonya agak lag dalam sisi saya, tapi yang saya lihat sih yang Marshmallow particular itu dia sangat
energetic gitu Pak. Jadi misalnya attitude-nya dia dansa-dansa setiap langkah itu dia pasti ada banyak energi, whereas yang lain emang lebih serius gitu saya lihatnya. End result sama nggak masing-masing peserta? Tidak. Yang berhasil siapa yang berhasil? Yang berhasil sampai finish? Potong Pak, nggak kelihatan tadi Pak. Ya, kelihatan tadi Pak agak lagi nggak bisa. Oke. Marshmallow. Oke, berhasil. Ya. Selain marshmallow, siapa lagi yang berhasil? Yang kedua berhasil lagi. Oke, apa bedanya yang pertama sama yang kedua? Yang pertama pakai topeng. Oke, great. Yang lain? Lebih sulit, harusnya kan lebih terbatas kan, tapi dia bisa maksimal. Oke. Tantangannya lebih terbatas geraknya, tapi dia lebih maksimal. Oke, yang kedua berhasilnya 1 kali apa 2 kali manjat tebingnya? Oke. Yang ketiga berhasil atau tidak berhasil? Gagal. Yang keempat? Oh, keempat ya. Oke, baik. Jadi sebetulnya sebuah video ini menunjukkan satu proses bagaimana mereka melewati tantangan-tantangan, di mana babak akhirnya itu sama. Babak akhirnya adalah sama-sama memanjat tebing itu, memanjat tebing yang melengkung itu. Tetapi antara satu peserta dengan peserta lain ada yang berbeda. Peserta pertama, Marshmallow, memang seperti Pak biasa bilang, terima kasih Pak, itu memang peserta yang paling energik, paling semangat, dan dia adalah peserta yang langsung sampai ke atas. Yang lain ada yang mencoba 2 kali, ada yang berkali-kali pun gagal. Nah, ini adalah gambaran proses perjalanan kita menghadapi tantangan ke depan, termasuk tantangan perubahan. Nah, bagaimana proses ini diterjemahkan dalam satu kurva? Coba lanjutkan berikutnya, Nancy. Ini saya udah catat pertanyaan, ada dari Pak Teddy, dari Pak Selo. Saya simpan dulu ya, Pak Teddy, Pak Selo, sabar, sama juga dari, ada yang agak panjang ini, dari Gianti. Oke, dari Gianti. Sabar ya, Gianti. Oke. Kurva ini, inilah sebetulnya seluruh sesi kita hari ini cerita tentang kurva ini. Jadi seluruh sesi kita hari ini cuma cerita tentang kurva ini. Apa yang kita ceritakan? Kurva ini adalah kita bayangkan seperti tadi peserta yang ikut Ninja Warrior. Dia berdiri paling kiri sebelum dia manjat sampai ke tebing yang paling atas ke kanan. Yang kita cermati adalah posisi dia berdiri awal, sebelah kiri dia posisi awal, itu lebih rendah daripada posisi yang akhir, yang dimana dia teriak sambil angkat tangan. Tolong yang lain di-mute suaranya, soalnya ini host. Benar, Pak. Oke. Kiri, yang paling kiri posisinya itu lebih rendah, paling kanan lebih tinggi, dia sorak-sorak tangannya ke atas. Itu adalah gambaran seperti tadi peserta yang di Ninja Warrior, di mana kalau dia berhasil mencapai atas, dia akan sorak-sorak. Nah, ini adalah kurva perubahan yang pasti dialami oleh setiap individu dalam organisasi dalam menghadapi perubahan. Jadi, kita bicara dari awal tentang tantangan dan sebagainya, semua sepakat bahwa perubahan menyangkut manusia, inilah dialami oleh manusia ketika mengalami perubahan. Ya. Tahap awal, begitu muncul perubahan, muncul deh kalimat. Tadi ada bilang, Pak, kita perusahaannya untung, kenapa mesti berubah? Mulai itu ada pertanyaan kayak gitu. Ngapain berubah? Buat apa berubah? Itu fase yang normal. Jadi, kalau nanti kita menerapkan suatu perubahan, terus dengar omongan orang, tetangga, kanan, kiri, teman bilang, apain sih berubah, kita lagi bagus begini, gitu loh. Ngapain sih kita berubah, kemarin udah nyoba gagal lagi, sekarang berubah apa lagi nih gitu.
ngapain sih menerapkan ini, aplikasi ini di tempat lain, tempat ini juga gagal, ngapain tempat kita dipakai gitu. Jadi kalau orang keuangan disuruh implementasi SAP, wah mereka pasti, waduh SAP itu ribet gini-gini, Oracle, nah kalau Oracle lebih lagi, orang kelar-kelar katanya malah, wah macam-macam resistensinya. Orang sales dikasih satu SOP baru, wah Pak ini kenapa SOP-nya seperti ini, dulu kita biasanya begini. Nah sekarang dengan zamannya work from home, bagaimana orang sales jualan? Karena nggak boleh ada interaksi langsung dengan nasabah. Jadi kan mau nggak mau dia dipaksa harus bikin SOP baru jualan lewat online. Nah ini perubahan-perubahan seperti itu pasti reaksi pertamanya resisten. Jadi nggak usah kaget. Kalau nanti kita mengimplementasi perubahan, pasti resisten. Termasuk diri kita sendiri juga kadang-kadang begitu. Loh ngapain sih kayak gini gitu. Ini adalah tahapan pertama. Kemudian setelah orang itu berhasil dalam arti, ya sudah deh, karena ini perintah dari atasan namanya berubah, yuk kita berubah. Nah, begitu kita berubah, fase berikutnya itu bargain, nawar. Apa ya kalimat yang sering muncul kalau lagi nawar? Coba Bu Inka, kalau lagi nawar gimana? Bu Yelinda? Boleh nggak begini, boleh nggak begitu. Nah, itu salah satu bentuk penawaran. Kemudian coba dari, saya belum dengar yang dari mana nih ya. Ini partisipannya kok tambah banyak ya, jadi 37. Bu Endang mungkin, Bu Endang era hari ini, Bu Era. Saya pengen dengar. Bu Era kalau lagi nawar gimana Bu Era? Oh, Bu Era lagi nggak di tempat ya. Ini Bu Katarina? Ya Pak. Oke, coba yuk kalau misalnya disuruh berubah terus nawar perubahan, itu gimana kalimat yang keluar? Boleh nggak kalau bla 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 bla? Ya, jadi ada kalaunya ya. Iya. Boleh kalau. Bu Francisca Indrasari? Francisca? Oh, lagi nggak di tempat. Pak Ihsan? Kasih opsi, Pak. Hah? Kasih opsi, tapi nego juga ujungnya. Nah, nego. Kalimatnya apa tuh kalau nego? Misalnya, jika A, akibatnya B. Jika C, akibatnya D. Menurut Bapak bagaimana? Jadi kayak kasih opsi dan kayak gambaran, tapi nanti kalau dikasih jawaban, menurut saya sebenarnya begini. Jadi kita gimana ya? Ya gitu deh Pak, kira-kira. Memainkan redaksi kata-kata. Ya, terima kasih. Terima kasih. Itu salah satu contoh yang real ya. Memang seperti itu kondisinya kalau orang menawar. Pak Ihsan dari IT, coba tiba-tiba IT dirubah, besok dirubah. Pak Ihsan mau nawar, gimana caranya Pak Ihsan nawar supaya nggak terjadi perubahan? Pak Ihsannya lagi nggak di tempat. Bu Ira dari Mepogen. Halo. Bu Ira juga bisa nawar Pak, terima aja. Waduh, orang kaya nih nggak suka nawar. Pak Freddy Purba? Ya, tolonglah harganya diturunin. Nah, ini nih enak nih. Jadi nawar. Halo. Yes. No.